Ya, kembali lagi di Breaking News TV1 pemirsa, dan masih kami kabarkan terus bagaimana peristiwa kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung pemirsa. Nah, ini gambar malam hari ini tepat pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Kalaulah tadi bisa saya ceritakan ulang bahwa ketika peristiwa ini terjadi, kami mulai di Breaking News TV1 jam 8 kurang pemirsa, atau 7:45. Api tidak seperti ini, tapi kebakaran begitu hebat. Tapi bisa diceritakan bahwa malam hari ini ada penurunan dari besarnya kebakaran yang menerpa Gedung Kejaksaan Agung. Sedikit lebih padam dibandingkan sebelumnya, terlihat dari kobaran api yang tidak terlalu membumbung tinggi di Gedung Kejaksaan Agung. Karena kalau tadi sekitar 1 jam yang lalu api sangat besar. Saya akan berbincang langsung dengan Kadif Humas Mabes Polri, Pak Argo Yuwono. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Pak Argo, bisa disampaikan apa sejauh ini, Pak, yang sudah dilakukan aparat kepolisian akibat kebakaran yang terjadi Gedung Kejaksaan Agung? Yang penting yang pertama, kita berupaya untuk memadamkan api terlebih dahulu. Jadi di TKP juga ada Kapolres Jakarta Selatan, dan kemudian juga beberapa dari anggota yang lain juga ikut membantu seperti menghubungi damkar, kemudian mengatur arus lalu lintas yang ada di sekitar Kejaksaan Agung, dan tentunya juga ikut mengamankan daripada kebakaran tersebut, jangan sampai ada korban. Jadi intinya bahwa sinergitas kepolisian untuk membantu pemadaman daripada Gedung Kejaksaan ini kita lakukan, baik itu yang pertama mulai dari tadi saya sampaikan dari arus lalu lintas, kemudian dari Kapolres dan anggotanya juga siap untuk membantu di sana, kemudian menghubungi damkar dan menghubungi masyarakat sekitarnya untuk tidak ikut masuk ke dalam kebakaran tersebut, tetapi untuk membantu untuk memadamkan. Dan tentunya nanti juga kita sudah mempersiapkan dari lapor tim lapor dan Inafis, dan nanti setelah padam nanti akan kita lihat di sana, kita teliti kira-kira penyebabnya apa. Yang memang ini menjadi suatu permasalahan buat kita. Ini kan libur panjang namanya kantor, libur panjang itu memang harus kita himbau kepada karyawan maupun anggota untuk mematikan semua listrik yang berhubungan dengan barang-barang yang ada di kantor. Memang ini kita harus tidak bosan-bosannya kita menyampaikan kepada anggota untuk meninggalkan suatu kantor maupun ruangan itu, terutama listrik itu harus dimatikan maupun dicabut daripada stok kontak, apalagi libur agak panjang ini, sehingga tentunya Anda akan mengurangi dan menghilangkan daripada kejadian tidak kita inginkan. Oke, Pak Argo, bisa disampaikan saat ini informasi tim di lapangan, sebenarnya kebakaran ini menghanguskan gedung bagian depan, ataukah karena ini sudah peristiwa cukup lama, berapa jam yang lalu, ini menyasar ke gedung bundar kah, Pak? Ya, tentunya kan kita sama-sama dengan pemadam kebakaran, dengan anggota-anggota kepolisian yang lain dan masyarakat yang lain, kita berupaya membantu daripada kebakaran tersebut. Ya, semoga aja kebakaran ini tidak melebar kemana-mana dan bisa kita blokade, bisa kita atasi sehingga nanti biar kita bisa cepat bisa memastikan asal dari api dari mana. Yang terpenting bahwa kita berupaya untuk membantu bagaimana lalu lintas aman dan bagaimana untuk pemadaman secara cepat dipadamkan. Iya, Pak, memang kita tidak ingin berspekulasi atas peristiwa kebakaran ini, Pak, tapi mengingat saat ini banyak sekali kasus-kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, dan kalau masyarakat melihat bahwa ini kebakaran luar biasa, Pak, hampir menghabiskan seluruh atau juga sebagian besar gedung Kejaksaan Agung dengan waktu yang cepat. Polisi ada kecurigaan, dan bagaimana kemudian proses penyidikan atas peristiwa kebakaran ini, Pak? Ya, tentunya tadi sudah di depan saya sampaikan, kita yang pertama adalah untuk membantu untuk memadamkan, yang kedua yaitu kita adalah menurunkan daripada tim lapor, sehingga nanti kita bisa mengetahui sejauh mana untuk titik awal atau penyebab dari kebakaran tersebut.
Ya tentunya nanti setelah itu padam ya, baru nanti setelah padam kemudian suasana dingin daripada yang kebakar itu, baru nanti anggota dari lapor baru akan turun, baru bisa memeriksa. Ya, kalau masih seperti ini kita belum bisa. Baik Pak Argo Yono, terima kasih. Terima kasih Pak Argo, Kadif Humas Polri. Dan pemirsa, ini kembali saya akan mengupdate bagaimana situasi dari proses pemadaman di Gedung Kejaksaan Agung, karena semakin lama kebakaran ini tidak dipadamkan, potensi kebakaran ini menjalar ke Gedung Bundar yang menyimpan arsip penting kasus-kasus yang disidik Kejaksaan Agung akan mungkin terjadi. Yasin, silakan dengan laporannya. Ya, Caca, saat ini untuk api sendiri di lantai 1, lantai 2 sebagian sudah mulai padam, dan secara berangsur tim pemadam kebakaran sudah mulai menyusuri ataupun masuk untuk juga melakukan penyemprotan terhadap api yang berada di bagian dalamnya. Nah, yang saat ini kembali terbakar lagi persis di bagian tengah atau garis lurus di tempat gerbang utama yang saya jelaskan tadi. Api kembali membesar lagi, di mana ini merupakan titik awal sumber api yang diprediksi berawal dari lantai 2 atau lantai 3 seperti yang disampaikan oleh damkar yang ada di sini. Penyemprotan juga masih terus dilakukan menggunakan pemadam berjenis Bronto ini. Tadi sempat sebentar kehabisan air, bahkan saat ini pun kalau saya bandingkan dengan pada saat awal tadi, debit air juga sudah mulai lebih kecil dibandingkan pada saat awalnya tadi. Ini juga yang sudah terus dilakukan penambahan. Saat ini jumlah damkar sudah lebih dari 25 unit yang dikerahkan, bahkan ratusan petugas pemadam kebakaran juga sudah didatangkan dari berbagai wilayah untuk ikut membantu. Nah, kami juga memantau di sini juga sudah datang petinggi aparat kepolisian. Kemudian kami juga tadi melihat ada wakil jaksa yang juga ikut hadir memantau di sini. Namun beliau masih belum bisa untuk diwawancara, Pak Setia Untung, dikarenakan masih terus berkoordinasi. Kemudian tadi sempat menanyakan juga soal apakah betul di bagian sisi yang terbakar ini merupakan kantor petinggi ataupun kantor jaksa agung, masih belum dijawab. Namun dia memastikan jika memang terdapat data-data di situ, maka tidak perlu khawatir, dikarenakan mereka melakukan penyimpanan data ganda seperti itu. Ada secara fisik dan juga ada disimpan dengan menggunakan teknologi, ada yang disimpan menggunakan komputer seperti itu, sehingga apabila data fisik ini nantinya hilang, maka akan ada data cadangan yang dapat digunakan. Nah, kalau kita lihat kembali di lantai 3 dan lantai 4, apinya mulai sedikit lebih membesar lagi dan terus dilakukan penyemprotan tambahan dengan damkar. Bahkan suara pecahan kaca pun masih terdengar. Namun satu titik lagi persis di bagian sebelah kanan ada satu ruangan yang kembali menyala. Ya, Caca. Ditahan dulu. Kami akan nanti bertanya kepada Anda bagaimana peristiwa proses pemadaman kebakaran di sana. Karena pemirsa, ini sangat penting. Saya langsung berbincang dengan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Selamat malam, Pak Mahfud MD. Selamat malam, Pak Menko Polhukam. Selamat malam. Ya, Pak Mahfud MD, apa yang bisa Anda sampaikan, karena saat ini masyarakat atau rakyat Indonesia begitu bergidik melihat efek kebakaran luar biasa terjadi di Gedung Kejaksaan Agung? Ya, samalah, kita semua bergidik, itu kita semua kaget, kebakarannya begitu besar gitu. Tapi satu di antara banyak kekhawatiran itu kan, jangan-jangan ini semacam ada sabotase atau kesengajaan untuk menghilangkan jejak perkara. Tapi saya sudah berbicara dengan Jaksa Agung langsung barusan, dan juga sudah berbicara dengan beberapa pejabat eselon satunya, dengan Jaksa Agung Muda gitu. Berkas-berkas perkara baik yang dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan dan lain-lain yang terkait dengan penanganan kasus-kasus perkara besar maupun kecil itu aman. Tidak ada yang hilang. Jadi berbagai spekulasi yang menyangkut upaya penghilangan dokumen itu supaya
dianggap tidak ada lah dulu, karena sudah jaminan dari Jaksa Agung sudah disampaikan kepada saya, dan saya kira Jaksa Agung sendiri sudah bicara juga kepada publik ya, Kejaksaan Agung, bahwa berkas-berkas perkara tidak ada yang hilang, tidak ada yang terbakar, karena semua berkas itu ada di gedung lain, ada di gedung bundar. Ya, Pak Menko Polhukam, tapi ada ruangan dari Jaksa Pinangki, mengingat Jaksa Pinangki saat ini juga sedang disidik. Ini bagaimana potensi tidak banyak bukti yang bisa diambil, bagaimana Pak Mahfud MD? Ya nanti kita lihatlah perkembangannya. Pinangki kan bukan penyidik ya. Jadi kalau ada di situ juga saya kira beberapa hal penting ketika dia disidik itu sudah disita juga saya kira. Dan ingat, ini kan tidak bisa juga kalau hilang di Kejaksaan Agung lalu kasusnya hilang. Kan ada lain terkait dengan polisi yang juga nangani ini, dan itu terkait itu. Jadi mari kita tenang saja dulu, lihat perkembangannya, kita musibahnya selesaikan dulu, musibah fisiknya ini. Baik. Kalau soal perkara itu saya kira besok pagi aja sudah akan ada lebih jelas masalahnya di mana. Pak Menko, satu lagi pertanyaan buat Pak Menko, bahwa ini bukan kasus kali pertama gedung pemerintahan terbakar. Sebenarnya tindak preventif atau upaya preventif dari gedung pemerintahan dalam supaya tidak ada peristiwa seperti ini terjadi seperti apa, Pak? Apakah lemah atau bagaimana, Pak? Saya tidak menangani di bidang pengamanan kantor-kantor dan pemeliharaan, tetapi sudah pastilah kalau saya melihat di kantor saya, saya berkali-kali berkantor di kantor pemerintahan itu ya, saya pernah di Menko, di Menhan, pernah di MK, dan juga kantor-kantor pemerintah itu sebenarnya pengamanan juga ketat kok, di setiap sekian hari itu diteliti tentang alat-alat pemadam kebakaran dan sebagainya, kemudian kabel-kabel juga diperiksa gitu. Saya kira di Kejaksaan Agung terjadi hal yang sama, cuma yang ini nanti kita lihat perkembangannya. Baik, Pak Mahfud, ini satu lagi Pak, mohon maaf Pak, ini kan Kejaksaan Agung sedang disorot. Kita tahu bahwa file itu berada di Gedung Bundar, tapi dengan muatan kebakaran begitu besar di bagian kepegawaian, itu artinya potensi bahwa tidak akan ada banyak kegiatan yang bisa berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung dengan efek yang sebesar ini. Sementara publik berharap bahwa kasus-kasus segera dituntaskan. Bagaimana Pak Mahfud? Begini, urusan yang sifatnya administratif kepegawaian tentu akan terganggu selama beberapa hari. Ya, itu tidak bisa dihindari gitu. Tetapi ada dua hal. Pertama, yang menyangkut perkara dan berkas-berkasnya itu sampai sekarang dijamin aman, gitu ya. Kalau Anda tanya soal perkara. Yang kedua, sekarang ini kan era IT ya. Saya kira kalau ada yang secara fisik rusak di situ kan ada pengelola di tingkat pusatnya. Pasti tidak akan hilang lah, kalau data digitalnya pasti ada, ya. Sehingga bahwa terganggu itu pasti, iyalah, namanya ada peristiwa kayak gitu. Jadi masyarakat harus bersabar, beri kesempatan dulu kepada kita semuanya untuk menangani ini. Baik. Kita akan kawal agar semuanya berjalan baik. Baik, Pak Mahfud, saya ingin meng-cross-check satu hal, karena ini beberapa saat lalu ini sempat menyeruak. Sebenarnya di Gedung Kejaksaan Agung ini adakah tahanan yang kemudian berada, Pak? Kalau ada, apakah bagaimana kemudian efeknya? Bagaimana, Pak Mahfud? Oh, saya tidak tahu persis ya. Di Kejaksaan Agung kan ada beberapa tahanan, tapi apa tempatnya ada di gedung yang itu atau tidak, saya belum ngecek juga. Nanti saya cek gitu. Tetapi tadi informasi yang sampai ke saya itu kalau urusan penanganan perkara aman. Saya bicara sendiri dengan Jaksa Agung. Baik, dipastikan oleh Pak Menko Polhukam secara langsung. Terima kasih Pak Mahfud MD. Terima kasih ya. Iya. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali dengan rekan saya Windy Wellingtonia. Saya Cica Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa.